Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural, namaste. Salam supranatural. Masih bersama dengan kami di channel Beauty. Nah, hari ini kita berada di Alkit atau alun-alun Kidul, Alun-alun selatan, daerah istimewa Yogyakarta, alun-alun Indonesia. selatan. Nah, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi, melanjutkan obrolan kemarin yang di pantai Parangkusumo ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Kebetulan malam ini kita lagi santai-santai di pelataran Keraton Yogyakarta. Nah, di belakang itu pintu belakang keraton. Kalau pintu depannya kan yang ada di alun-alun utara. Jadi alun Malioboro 0 km, alun-alun utara, keraton baru alun-alun selatan. Nah, kita di alun-alun selatan. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ringan yang mungkin juga penasaran kalian tentang siapa Gyudi, bagaimana perjalanan karirnya, perjalanan supranatural lah lebih tepatnya. Nah, sebelum lebih jauh, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini dengan sudah subscribe, komen, udah like. Terima kasih banyak. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dan sebelum kita ngobrol-ngobrol. Doa kami semoga sehat semua, corona hilang dan ekonomi membaik ini. Tanda-tandanya udah daerah wisata mulai macet parah. Itu aja. Geser sedikit. Dengan mengenal dunia supranatural pertama kali itu umur berapa? Belum jadi praktisi ya, kenal lah. Ada hal apa yang menyebabkan dengan itu kenal dengan dunia supranatural? Saya bukan anak indigo, tapi dari kecil itu sering mendapatkan fenomena supranatural. Seperti yang 5 atau 6 episode sebelumnya, saya tenggelam di Kali Berantas itu, tenggelam di kali, alhamdulillah selamat. Padahal kalau orang tenggelam di situ biasanya nggak selamat. Umur berapa itu? Sekitar 6 atau 7 tahun, kelas 1 atau kelas 2 SD seingat saya itu. Itu saya nggak indigo, saya nggak bisa ngeliat gaib dari itu. Baru melihat gaib itu pun juga nggak sering, siang hari. Sekitar saya kelas SMA kelas 1 atau 2, di pinggir kali saya melihat bayangan kuntilanak itu mau nyekik saya itu. Siang hari jam 1 pulang jam sekolah langsung sakit demam 1 apa 2 hari seingat saya itu. Itu dahsyatnya penampakan. Waktu masih kecil berarti udah ada singgungan sama hal-hal supranatural ya? Makhluk astral gitu udah pernah bersinggungan gitu dari kecil ya? Enggak, malahan saya bukan anak indigo, saya nggak bisa melihat gaib. Sebelum nanti kita ceritakan perjalanan itu. Nah, pertama kali apa ya, bukan pertama kali, alasan terjun di dunia supranatural itu apa? Kalau dari kecil nggak pernah ada interaksi itu. Biasanya kan dari kecil emang udah ada sering interaksi, makanya dia sensitif dan segala macam. Sekitar 20 tahun ke atas saya mendapatkan banyak fenomena, tapi nggak melihat penampakan. Fenomenanya fenomena alam gitu. Saat kerja tiba-tiba badan kami itu goyang, gempa lokal, dan ketertarikan kami terhadap dunia spiritual malah. Jadi dari jam 12 malam sampai subuh itu kami dikir, nggak tahu, enak aja, syahdu aja. Kayak mendapatkan orang yang lapar terus mendapatkan makanan yang mewah, yang enak gitu. Perasaannya seperti itu. Dari zikir itu kami mendapatkan banyak peristiwa supranatural. Tiba-tiba di depan kami ada lorong waktu. Ada buaya warna hijau kalau seingat saya itu.
waktu, ada buaya. Kami tertidur, tiba-tiba kami ada di Mekah. Itu mimpi atau apa? Yang di Mekah itu kami dalam kondisi tidur, mimpi. Yang lainnya enggak, kami melihat jelas. Ada lorong waktu jadi berputar, tapi kami nggak berani memasukinya. Takutnya kami masuk nggak balik, gimana pertanggungjawaban sebagai makhluk hidup. Kami punya keluarga, punya ini, tanggung jawab gitu. Ada buaya, ada beberapa lagi kami kurang ingat. Itu pertama kali yang menjadi alasan terjun ke dunia praktisi supranatural? Enggak, ketertarikan aja, masih let it flow gitu, mengalir. Umur iya. 21. Simpatisan lah kalau bahasa ini ya. Terus saya mimpi didatengin, kebetulan saya punya bude. Bude ini di Kelayatan, Malang, Jawa Timur. Kebetulan saya kan lahir di Malang, Jawa Timur. Beliau meninggal, beliau seorang dukun bayi ini. Jadi meninggal, memimpin saya di atas makamnya, tapi diem aja. Saya nggak tahu apa yang dia katakan, cuma diem aja. Jadi ini kan mimpi duduk di atas makamnya Beliau berdiri di atas makamnya yang dalam bayangan, ngeliatin saya gitu. Oh gitu. Yud, karena kedekatan saya sama Budi itu. Yang kedua ada sosok, tapi nggak kelihatan, kepalanya tinggi gitu. Dalam bahasa Malang gitu. Yud, kontak ilmu, dipegang kaki saya, dingin rasanya itu. Dari situ saya mulai gila tuh. Jadi banyak mimpi-mimpi supranatural, mimpi-mimpi yang membuat saya orang gila, jadi gila. Melihat pesawat jatuh, korbannya berapa. Kemudian saya telepon teman saya, seorang direktur pesawat tersebut. Aku ngeliat pesawatmu mau jatuh, tolong dong dimandiin. Nah, masa kita suruh mandiin atau ruat semua pesawat dia? Saya bilang ini kejadian akan datang, nggak bisa dielakkan. Tapi saya bilang kalau mau mendarat ini pesawat dalam kondisi hujan, afturnya habisin dulu biar nggak meledak. Saya bilang gitu. Dilihatin tuh dalam mimpi, jatuhnya di bandara, bandaranya ada makamnya, langsung angkatan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat itu keluar semua loh. Kok anehnya, berarti landasan ini ada di Angkatan Darat, berarti milik Angkatan Darat. Jadi mimpinya nggak jelas gitu, berupa puzzle. Dan itu kejadian sekitar 7 apa 8 hari kemudian. Bangunnya saya ditelepon itu oleh direktur maskapai itu. Yud, mimpimu kok kejadian katanya. Ini ada kejadian ini, lihat TV. Nah, persis dalam mimpi saya itu. Akhirnya saya gila, jadi gila itu. Itu umur berapa? Sekitar 22 apa 23. Oh, masih muda. Dari situ saya perdalam keilmuan, sering dzikir, sering ziarah. Puncaknya adalah sekitar 2012-2014, kondisi keuangan saya jatuh, terpuruk. Malah saya dapat suara, kamu harus keluar kerja. Sebetulnya saya seorang desain grafis komputer G4 Macintosh. Saya ahli dalam Pixmaker dan Photoshop untuk desain tabloid dan majalah. Oh, jadi dulu posisi kerja terus dapat bisikan itu ya? Istilahnya topaing rame gitu. Kita punya kemampuan tapi nggak boleh menunjukkan gitu. Jadi kayak orang gila gitu. Udah uteknya banyak invision, kayak film gitu, jebret. Mau ada kejadian ini, tapi kita nggak bisa mengutarakan gitu. Terus keluar kerjanya itu kapan? Atau masih ini kerja sambil dalemin itu atau gimana? Saya kerja sambil mengobati, mendalami supranatural. Jadi tiba-tiba ada teman atau ada klien di Makassar gitu, kami terbang ke Makassar, kita obatin. Hari Senin nyampe bandara jam 9 pagi, langsung masuk kantor. Berarti saya rasa kita mendapatkan apa ya, tapi badan yang nggak kuat gitu dalam kondisi kayak gitu itu. Kecapean teramat sangat. Saat mengobatin orang adalah capek luar dalam.
badan kita capek, fisik kita capek, itu yang berat. Lemes di badan. Makan Berarti nggak itu enak. kerja sambil Oh, berarti udah mulai ngobat udah mulai. Tahun berapa itu awal-awal ngobat-ngobat ini? 2006. Kebetulan saya juga ketua Karang Taruna. Nah, keilmuan saya pakai kalau acara sambil belajar bagaimana pawang hujan. Wah, lagi bandel-bandelnya dulu. Jadi hujan itu kami arahin ke Senayan, sementara Senayan ada acara. Jadi mendungnya itu berasa begini, tabrakan. Karena saya masih bocah bandel, kadang muntah darah, kadang luka tenaga dalam. Begitu kita batuk itu batuknya keluar dari sini. Kalau luka tenaga dalam sakit setengah mati, buat udaranya keluar dari sini, tidak dari sini. Itu ciri-ciri luka tenaga dalam. Sampai seperti itu. Lemes, rempok, kayak nggak makan 7 hari rasanya, lemes, hangat, panas. Terus itu terus berlanjut apa keluar kerja? Masih kerja sampai banyak suara, kamu harus memanfaatkan kemampuan supranaturalmu, sementara kita belum siap. Sifat seorang karyawan, kebiasaan seorang karyawan, enak gaji, akhir bulan gajian, nah gitu. Kita bisa memplanning, gaji segini dipakai untuk apa, nah itu. Nah begitu kita wira swasta kan susah. Kalau kita nggak dapat klien misalkan, saya jadi ini, ya kita mau makan apa gitu. Sama kayak beliau seorang konter servis handphone, kalau nggak ada yang servis handphone makan apa? Tapi itulah luasnya ilmu rezeki. Di tahun 2014 saya dapat penglihatan, vision. Jadi saya lagi G4 21 ini tuh, tiba-tiba monitor saya itu berubah, memperlihatkan saya sedang ziarah di gunung-gunung tandus Arab, umroh atau haji. Di situ saya kaget. Jadi kita lagi ngobrol barusan, tiba-tiba kecium bau wangi. Nggak tahu nih bau apa gitu. Ada suara saya harus keluar kerja. Itu lagi kerja berarti? Lagi kerja 2014 sekitar September November saya langsung kerja, maksudnya mengeluarkan surat pengunduran diri. Mulai kami berkelana, banyak kejadian supranatural. Dari situ tuh mulai menarik kami dengan kuat. Kami nggak menceritakan secara detail. Di saat asik ini ada sound. Jadi mohon maaf kalau audionya terganggu, karena kita ini berada di alun-alun kidul. Memang ini udah dini hari, ini udah 2:30 malam, 2:30 pagi, cuman masih banyak lalu lalang. Barusan ada ambulan lewat. Lanjut Dan. Jangan-jangan yang naik motor kecelakaan tuh tadi itu. Geber-geber motor atau mengganggu wisatawan. Tapi ya itulah. Jadi di bulan Februari 2015 itu kami membuat dokumenter Singosari. Ini awal perjalanan supranatural kami. Singosari di Jawa Timur? Jawa Timur, Malang, Jawa Timur. Kami buktikan kemampuan kami. Kami nginep di rumah teman kami, Kang Haris Rahmat tuh. Sekarang di Kelayatan Malang. Nah, kami buat dokumenter secara dadakan. Beliau yang biayain, transport dikasih transport, aneh, ada tarikan supranatural. Yang kedua, seperti kami ingin membuktikan bahwa saya punya kemampuan produksi YouTube, film-film YouTube yang real. Kami bikin dokumenter Singosari keceplosan. Kami bercerita ke rekan-rekan Malang di depan Candi Singosari itu, kami ingin berangkat umroh sama ibu kami gitu. Alhamdulillah
Nah ini kopinya udah datang, barusan kita tadi pesan es. Kebetulan ada mas-mas yang jual kopi di alun-alun Kidul Selatan. Jadi buat teman-teman kalau yang ke alun-alun selatan mau minum kopi es, bisa nyariin Mas siapa namanya, Mas Aron. Ciri-cirinya dia pakai sepeda warna merah. Itu salah satu dulunya. Orangnya Papua. ganteng, dari Warga Papua. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan Siap, monggo silakan. jadi tadi kan keluh kesah saya nggak ada. Terus ini apa yang menjadi pertimbangan atau menjadi salah satu faktor sampai berhenti meninggalkan pekerjaan yang lama sebagai desainer grafis? Kenapa sampai meninggalkan itu dan memilih dunia supranatural? Kebahagiaan apa yang didapat di situ? Kok sampai berani mengambil keputusan itu? Ada arus gitu yang nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa diutarakan secara logika. Jadi prinsip kami let it flow. Mungkin Allah mengendaki perjalanan seperti ini. Walaupun kita di dunia supranatural, terjun ke dunia supranatural itu sama kayak kita ada di tengah masyarakat yang siap melempar kami dengan segala macam kotoran, cacian, apa segala hal. Tapi ya udahlah, kita terima, kita let it flow. Perjalanan hidup manusia, alhamdulillah sebelum kami terjun ke dunia supranatural itu ada yang menyupport, hal yang menyupport kami. Tiba-tiba kami sering mendapat panggilan TV, acara supranatural dari Malaysia, dari negeri lain, dari Trans 7, Trans TV. Kami dijadikan narasumber dari YouTube yang berkelas lainnya, kami dijadikan narasumber. Itu anehnya, menjadikan support kami semangat. Jadi memang mengabdikan dirinya di dunia supranatural untuk bantu orang, nolong orang gitu. Nolong orang. Itu ada menemukan kebahagiaan di situ. Keren sih. Menemukan kliknya hidup. Walaupun perjalanannya sangat berliku-liku ya. Ya, sangat-sangat berliku-liku. Sedikit banyak saya tahu lah cerita tentang beliau karena teman perjalanan, teman lama, jadi pahit manisnya saya tahu, sedikit banyak saya tahu. Mungkin nggak bisa semuanya dipublish karena mengingat privasi atau ya banyak hal lah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil kita korek-korek, siapa tahu ada rahasia besar yang bisa kita dapatkan dari Yudi ya. Masing-masing orang ada prosesnya. Kenapa? Ada proses titik terendah, siapa tahu dari titik terendah tiba-tiba ting jadi titik teratas. Ada satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi rasa penasaran teman-teman. Kenapa jenengan tidak mau punya murid? Apa ya? Ada keterikatan. Sebenarnya orang yang kami anggap baik, kami anggap murid gitu. Ada keterikatan. Di mana dosa murid adalah dosa guru biasanya. Takutnya dia mbalelo bikin kasus, kita yang kena gitu. Tapi sebenarnya kita anggap bukan murid karena kami bukan siapa-siapa, kami anggap rekan, kami anggap saudara sebenarnya. Ayo kita berjuang bersama-sama. Kamu ada masalah kita selesaiin. Saya ada perjalanan ya, siapa tahu disponsorin gitu. Perjalanannya jangan tanggung-tanggung, Mekah, Madinah atau mana aja gitu. Jadi itu alasannya nggak mau punya murid karena nggak mau ambil resiko ya, tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab. Beliau menyadari atau pemahaman beliau ketika punya murid punya salah ya, beliau merasa bersalah, jadi menghindari hal tersebut. Memang beliau ini termasuk orang yang hati-hati ya. Maksudnya hati-hati itu perihal perasaan tuh sangat-sangat sensitif. Contohnya kayak tadi kita makan, beliau itu saya ajak makan di pinggir jalan. Kalau di Jogja kan lesehan itu asik di pinggir trotoar, itu udah umum. Nah, saya ajak beliau di situ alasannya takut ada orang yang lewat ngelihat kita makan dan dia nggak bisa makan atau apa, itu yang dikhawatirkan beliau karena saking apa ya, saking punya empati. Sedangkan kalau orang apa diajak makan belum tentu mau. Jadi itu jadi alasan beliau tadi sempat kita makan di pinggir jalan. Kita makan dengan banyak nasi, banyak lauk, sementara
ada orang musafir gitu melihat. Nah kita serba salah mau nawarin beliau makan, takutnya kita menghina mereka. Jadi banyak pengalaman kami, niat baik bukan berarti baik. Ada sesuatu yang harus kami pahami dalam kehidupan. Siapa tahu dia lebih kaya dari kami, tapi dia sedang menjalankan musafir. Itu yang kita nggak ketahui. Rasa kemanusiaan ya, tanggung jawab kemanusiaan. Saya banyak belajar juga dari beliau hal-hal seperti itu berkaitan dengan empati, rasa kemanusiaan. Kami ajarin sedekah. Sedekah tidak hanya mengasih duit, tapi ya seperti beliau memberikan support untuk para pedagang kaki lima, ngasih modal, ngasih apa. Kita beli warung-warung yang sepi, saya kasih semua. Kita beli ke tetangga, itu sedekah. Apalagi ngasih sedekah. Semua orang membutuhkan, tapi kita cari orang yang lebih membutuhkan. Saya termasuk yang Membutuhkan apa ini? Membutuhkan kasih sayang. Membutuhkan piti. Semakin malam semakin asik. Tadi awal-awal ini banyak kejadian, handphonenya tiba-tiba error. Berkali-kali kita nge-record di sini. Udah tahu podcast di tengah. Pohon beringinnya alun-alun Jogja. Di belakang kami ada sosok-sosok raksasa yang nggak sembarangan. Kalau saya kan nggak melihat, jadi ya why not? Kenapa tidak? Jadi ya saya pikir di sini tempatnya asik, jadi buat ngobrol juga asik. Efeknya kami udah habis 3 gelas. Kalau nggak percaya, 1 nambah lagi. 4. Lanjut deh. Siap. Yuk. Sukses. Mas yang jual kopi mau keliling. Nah kemarin kan Jena udah jalan-jalan di Jogja, mungkin ini nggak pertama kali sih Jena di Jogja, beberapa kali. Nah, kemarin juga sempat ke keraton. Nah saya pengen tahu, kan saya orang Jogja nih, pengen tahu sudut pandang orang luar Jogja tentang Jogja itu bagaimana sih, apalagi ditambah lagi kan beliau udah keliling berbagai daerah nih di Indonesia maupun di luar negeri. Apa sih yang istimewa dari Jogja? Jogja unik, penuh dengan adat tradisi. Nggak semua kota kayak Jogja. Satu di antara 100 sampai 500 kota. Ini udah kesekian kalinya kameranya error. Udah kesekian kalinya, nggak tahu udah berapa kali. Jadi karena ada pusaran energi, begitu pusarannya tinggi, das, ada loncatan elektrik statis. Jadi kamera langsung restart. Lanjut Be. Lanjut ya, nggak tahu nih tadi sampai mana. Judul. Tentang Jogja ya, keistimewaan Jogja dari segi supranaturalan. Tadi aku nanya nggak spesifik, maksudku dari sudut pandang supranatural apa sih yang menjadi Jogja itu istimewa dibandingkan dengan kota-kota lain, ada nggak? Dari bicara tentang kehidupan, gaya hidup, apa istilahnya, kita makan sehari-hari, Jogja sangat jauh dari Jakarta. Jakarta sangat tinggi, biaya hidupnya tinggi. Begitu ke Jogja enak amat tuh, makan murah, apa murah. Jogja ini hampir menyamai kota Denpasar, Bali, Kuta, tapi biaya hidup di sana sangat tinggi untuk kelas-kelas VIP gitu. Kalau di sini enak gitu, kita kalangan biasa gitu. Jadi kayak sultan rasanya, bawa duit tuh makan seenaknya. Hah? Cuman habis 50.000. Makanan mewah 20.000. Waduh. Tapi sisi keakraban rakyat Jogja itu yang kita suka. Kita permisi. Kita mau mandi permisi, oh silakan, semoga kabul hajatnya gitu. Kita saling mendoakan, itu yang sangat langka. Tradisi Jogja, Jakarta orangnya cuek, serba cuek. Kan kalau bicara tentang supranatural ya, karena kita lagi bahas supranatural bersama pakar supranatural. Kan sering ziarah dari berbagai kota. Yang saya rasakan juga kalau ziarah di Jogja itu masyarakat di sekitar itu lebih welcome, lebih asik.
dalam tanda kutip lebih tidak materialistis. Maaf ya, maksudnya di tempat lain kan biasanya kalau ziarah itu banyak orang yang minta-minta atau apa, yang sedikit memaksa lah, memintanya itu sedikit memaksa. Maaf ya, ini tidak semua, cuman banyak lah oknum-oknum seperti itu. Nah di Jogja jarang seperti itu. Kalaupun ada itu nggak separah yang pernah kita kunjungi di tempat-tempat lain. Sekali lagi tidak semua, cuman ya banyak lah. Bener nggak? Jadi apa ya, lebih ke empati sosial, nggak money oriented. Lanjut. Udah malam banget, sekarang udah jam 3, kita di tengah alun-alun ngobrol berdua. Ada pertanyaan lagi mumpung kameranya masih sehat? Mau nanya apa lagi ya? Perjalanan kami ke depan. Jadi kami itu punya cita-cita, the power of dreams, membuat film-film supranatural seperti saat kita sedang di Jogja ini, yang real. Bagaimana kita berkunjung ke keraton, sisi supranatural gimana. Itu aku ada pihak-pihak atau ada sesuatu dari lingkup tanah itu yang kita malah nggak boleh share, tanda kutip ya, gaibnya itu jangan dibuka, padahal kita ini apa ya, sekedar berbagi cerita. Antara kami dengan dunia gaib adalah horizontal, kami dengan ciptaan Tuhan, Allah, manusia dengan ciptaan Tuhan. Kan kemarin jenengan sempat jalan-jalan di keraton ya? Iya. Karena ada kesibukan, saya kemarin nggak sempat nemenin, jadi saya anterin di keraton terus saya tinggal pulang. Nah, dari sudut pandang supranatural, apa sudut pandang supranatural ketika masuk di dalam keraton itu ada apa? Ya mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu yang nggak bisa dirasakan orang awam tuh apa di dalam keraton kemarin? Kami bikin video secara manual, secara apa adanya gitu, nggak bikin bagus. Baju kami juga kaos hitam sederhana. Ternyata nyampe rumah ada firasat gitu. Kamu balik, kamu pakai baju terbagus kamu. Kebetulan saya di Jakarta menyimpan baju yang pernah saya beli dan nggak pernah saya pakai. Jadi saya harus kembali lagi ke keraton dengan baju yang bagus. Bagus bukan berarti mewah, tapi yang baju yang sopan dihargai orang. Harus bikin video yang bagus juga, profesional. Aduh, nanti mungkin ini hari Selasa. Sekarang udah masuk Selasa nih. Senin. Nah, Selasa besok mungkin antara siang atau sore atau pagi mengikuti panggilan hati, mungkin kami ke arah keraton, kemudian ke Prambanan. Sebenarnya panggilannya ke Borobudur, tapi Borobudur sedang tertutup karena Merapi, jadi pengunjung hanya di luar area taman. Ada penampakan nggak kemarin waktu dengan dalam keraton? Maksudnya ada sosok penjaga atau apa gitu, ada nggak? Kami kebetulan di keraton menutup diri, mata batin kami tutup. Kami nggak boleh open karena saya sendirian, jadi kayak orang ini. Nah, kejadian lucu itu di keraton itu banyak arsitekturnya, desainnya rendah. Kita harus nyun sewu, harus merendahkan kepala itu. Nah, itu kami lupa, habis ke toilet langsung lari ke atap itu. Suaranya kecil. Kayu jati penghubung toilet itu doa sekeras-kerasnya itu, karena semangat nih, suaranya kenceng. Jadi emang kalau tradisi di Jogja itu kan pintu itu dibikin rendah. Filosofinya orang itu harus merunduk ketika masuk rumah orang, tuh harus sopan. Itu filosofi pintu orang Jawa, supaya andap asor lah kalau bahasa Jawanya. Nah, beliau mungkin nggak terbiasa dengan tradisi tersebut, jadi ya
Untung kami keras kepala. Kejadian pertama, kejadian kedua di mana Pi kemarin? Di makam saya bela-belu. Makam saya bela-belu. Pas begitu keluar makam lupa kalau makamnya rendah. Kami tabrak sekenceng-kencengnya. Apa ya intinya ya? Karena kami hidup di Jakarta, kelamaan di Jakarta, hidupnya serba cepat, serba statis. Enggak kayak Jogja, alun-alun asal kelakon. Permisi, permisi. Nah kita harus gerak cepat, lari, wah. Kalau enggak kita ketinggalan bus. Nah istilah itunya itu. Aduh ya Allah. Nanti kami share perjalanan yang lebih bagus ke Keraton Jogja. Kameramennya Bang Muktapi, kalau jelek beliau. Insya Allah besok kita coba explore dalam Keraton Yogyakarta. Ya sekedar jalan-jalan aja. Cuman mungkin menggunakan pakaian yang lebih sopan karena kemarin beliau ditegur secara supranatural karena ke keraton tidak menggunakan pakaian yang rapi. Nah itu sedikit cerita perjalanan Yudi kemarin pas di keraton. Nggak ada fenomena lain? Fenomena lain. Tunggu. Saat kami jelajah keraton itu anehnya kami sendirian. Selalu pada momen sendirian, jadi kami puas, kami bercanda sendirian, merekam sendirian. Sampai penjaga itu melongok, saya itu bicara dengan siapa gitu dia. Alhamdulillah kami sendirian. Jadi maksudnya sendiri itu biasanya kan ada pengunjung rame. Kebetulan pas beliau datang itu pengunjung itu habis keluar dan ketika beliau explore itu belum ada pengunjung masuk. Ketika beliau udah mau keluar baru pengunjung datang. Ini ada azan subuh. Bukan. Jadi kalau azan Jogja pertama itu ada 2 kali azan. Jadi azan yang pertama itu jam 3, nanti azan subuh ada lagi. Ya kita break dulu karena lagi azan. Walaupun ini bukan azan subuh ya. Salam dari kami, salam untuk masyarakat Jogja, untuk Indonesia. Salam supranatural, namaste. Sehat, rezeki sukses, amin. Oke, kita tutup dulu, kita break dulu. Mungkin nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, share. Salam.